cannon atau meriam air, dan juga tadi tembakan gas air mata ke arah Stadion Utama Gelora Bung Karno. Massa kemudian berlarian dari arah gedung DPR MPR. Akibat kericuhan, ruas jalan tol dalam kota baik arah Cawang maupun sebaliknya ditutup mulai depan kantor Polda Metro Jaya. Polisi juga mengalihkan arus lalu lintas di Jalan Protokol Gatot Subroto, baik arah Slipi maupun arah Cawang. Ya, sementara itu Kapolda Metro Jaya Irjen Polisi Asep Edi Suheri dan Pangdam Jaya Mayor Jenderal TNI Dedi Suryadi turut meredam aksi massa di depan gedung DPR yang berlangsung ricuh. Dengan pengawalan ketat, Kapolda dan Pangdam berjalan kaki di ruas jalan depan gedung DPR yang telah steril oleh massa. Ya. Dan untuk mengetahui situasi terkini, kami terhubung dengan rekan Amrina Rida di gedung DPR MPR Jakarta. Amrina, silakan dengan update terbaru di pukul 17.14 sore ini, silakan. Ya, Juno, sebelumnya kami ingin menginformasikan sekarang kami sudah berpindah titik sekarang di area flyover Penjompongan, sudah tidak lagi di gedung DPR RI. Dan Juno, hingga saat ini masih terlihat adanya aksi usaha pukul mundur yang dilakukan oleh aparat kepada para pengunjuk rasa atau mungkin massa yang hingga saat ini terlihat masih berada. Ini kami visual yang ditampilkan saat ini dari juru kamera kami Irian Syahwayudi adalah visual di area Jalan Penjompongan Raya, yang mana hingga saat ini dari pihak aparat keamanan masih terus berusaha untuk memukul mundur massa pengunjuk rasa yang sedari tadi masih bertahan. Ini kalau bisa kami jelaskan situasinya, hingga tadi sekitar 1 jam terakhir ini terus-menerus terjadi adanya letusan petasan yang dilemparkan oleh pengunjuk rasa ke aparat ataupun juga sebaliknya, yakni ada gas air mata yang dilemparkan dari aparat ke pengunjuk rasa. Dan juga Juno dan juga pemirsa, di area tempat kami melaporkan saat ini, sekarang kita melihat bahwa dari pengunjuk rasa sudah mulai memecah begitu, mereka berlarian dikarenakan dari aparat keamanan sedang bergerak maju untuk membubarkan para pengunjuk rasa yang hingga saat ini, hingga sore ini masih terus membuat sejumlah tindakan-tindakan ekstrim. Dan Juno dan juga pemirsa, sebagai informasi bahwa tempat kami melaporkan saat ini di bawahnya ada rel kereta api yang biasa dilewati oleh kereta dari arah Tanah Abang ataupun juga dari arah Palmerah, dan nampaknya kita bisa melihat bahwa dari pengunjuk rasa ini masih banyak yang menduduki ataupun juga mereka berada di area rel kereta api, sehingga dapat dipastikan untuk saat ini sejumlah kereta api dari arah Tanah Abang, Karet ataupun juga yang satu jalur ini sudah dapat dipastikan tidak dapat melewati rel kereta api ini, sehingga diimbau bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan pulang menggunakan kereta api ini bisa mencari alternatif kendaraan yang lain, karena hingga saat ini dari rel kereta apinya sudah tidak dapat lagi dilewati oleh kereta ataupun juga KRL. Dan Juno dan juga pemirsa, ini kita bisa melihat beberapa kali gas air mata ditembakkan oleh aparat keamanan untuk membubarkan ataupun juga untuk memecah kerumunan pengunjuk rasa yang masih berkumpul. Dan kalau berdasarkan pengamatan kami hingga saat ini, sebagian besar mereka memang berkumpul di area rel kereta api. Juno dan juga pemirsa, yang perlu di-highlight adalah kami di lapangan pada saat ini belum dapat mengkonfirmasi
pengunjuk rasa ini berasal dari kelompok yang mana. Kalau tadi beberapa jam yang lalu sebagian besar ini berasal dari pengunjuk rasa yang menggunakan alma mater universitas ataupun juga bisa dibilang mahasiswa. Namun berdasarkan pantauan di lapangan selama 1 jam terakhir, sebagian besar dari pengunjuk rasa yang masih bertahan di Jalan Penjombongan Raya ini mereka tidak mengenakan atribut mahasiswa, atau bahkan sebagian besar ini nampaknya adalah masyarakat umum. Jadi kami belum dapat mengkonfirmasi apakah mereka merupakan mahasiswa ataupun juga masyarakat umum. Namun hingga saat ini memang nampaknya situasi terutama di area Jalan Penjombongan Raya, Ben Hill, masih belum kondusif sama sekali. Masih beberapa kali terjadi aksi saling menyerang, baik itu antara dari pengunjuk rasa ataupun juga dari massa dan dari aparat keamanan. Dan hingga saat ini aparat keamanan yang diterjunkan masih terus bertambah begitu. Kita bisa melihat bahwa aparat keamanan dari Korps Brimob Polda Metro Jaya membentuk blokade dan berusaha untuk beberapa kali memukul mundur massa yang jumlahnya, kalau kami bisa menghitung ini, mencapai ribuan ataupun juga 1.000 massa yang sedari tadi masih terus bertahan dan melakukan tindakan yang memang cukup ekstrim. Tentunya yang perlu dihimbau ini adalah masyarakat umum, terutama masyarakat umum yang tinggal di area Penjombongan Raya, untuk berhati-hati dan juga sebisa mungkin mencari informasi melalui media sosial berkaitan dengan situasi terkini. Mengingat hingga saat ini memang nampaknya akan sangat berbahaya sekali apabila dari masyarakat umum akan melewati Jalan Penjombongan Raya ini, Juno dan juga pemirsa. Dan hingga saat ini kami pun juga masih bisa merasakan adanya gas air mata yang sangat amat perih beberapa kali, sehingga kami harus menggunakan pasta gigi untuk melindungi mata kami. Tentunya kita akan melihat bagaimana perkembangan nantinya berkaitan dengan adanya aksi ini, karena hingga saat ini nampaknya masih akan terus dilakukan adanya pukul mundur dari aparat dan juga dari massa. Ini masih terus melakukan aksi pelemparan sejumlah batu ataupun juga pelemparan barang-barang lainnya, Juno dan juga pemirsa. Kita bisa melihat secara jelas bahwa bahkan untuk rel kereta api ini hingga ke belakang sampai ujung masih diduduki ataupun juga menjadi tempat bagi para kerumunan massa untuk bertahan begitu. Kalau kami bisa menghitung kurang lebih tadi kericuhan pecah sekira pada pukul 2 siang dan hingga saat ini masih terus terjadi kericuhan. Artinya untuk situasi seperti ini sudah terjadi kurang lebih 3 jam lamanya. Tentunya kita bisa melihat bahwa maaf Juno, baru saja kami melihat memang dari pengunjuk rasa melakukan lemparan ke aparat, sehingga dari pihak aparat melemparkan gas air mata ke pihak pengunjuk rasa yang memang mereka membawa sejumlah barang-barang untuk pemukulan. Dan juga nampaknya memang dari pengunjuk rasa ataupun juga massa ini juga menyebar ke area rumah-rumah warga di sekitar rel kereta api, sehingga bagi masyarakat yang berada di sekitar wilayah Penjombongan Raya Ben Hill dihimbau untuk menjauh ke tempat yang jauh lebih aman. Dan Juno dan juga pemirsa, hingga saat ini informasi yang kami dapatkan memang nampaknya massa masih menyebar ke sejumlah area dan masih terus melakukan situasi tindakan-tindakan ekstrim seperti pembakaran. Sementara demikian, Juno dari Penjombongan Raya. Oke, Amrida, kalau Anda tadi menggambarkan bagaimana sebenarnya situasi di sana dan saat ini di belakang Anda, kalau kita lihat memang jelas chaos seperti itu, Amrida. Bagaimana sebenarnya masyarakat, kalau kita lihat juga banyak yang di sana di dekat Anda juga di atas flyover ini juga menyaksikan langsung, atau seperti apa keadaan di atas flyover saat ini? Apakah juga aparat berjaga di atas flyover Penjompongan juga, Amrina? Ya,
Ya, Juno dan juga pemirsa, saya akan mengajak juru kamera kami, Iriansyah Wahyudi, untuk melihat sekitar di area Penjombongan. Kita akan coba untuk melihat ke area flyover, di mana hingga saat ini memang kita lihat bahwa dari pihak petugas juga masih menyisir area flyover Penjombongan karena cukup banyak dari masyarakat umum yang melaju ke area Penjombongan yang justru menepi untuk melihat situasi chaos, sehingga sekarang dari pihak kepolisian terus menghimbau masyarakat umum yang memang hanya menepi saja untuk keluar dari area flyover Penjombongan Raya. Tentunya hal ini dilakukan untuk kebaikan bersama, mengingat situasi di area flyover Penjombongan Raya ini pun juga tidak kondusif karena asap dari gas air mata ini mengarah ke arah kami, Juno dan juga pemirsa. Sehingga seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa situasi di atas meskipun jauh dari situasi chaos, namun cukup berbahaya juga bagi masyarakat umum dikarenakan cukup perih begitu ya, dan beberapa kali lemparan-lemparan batu yang dilakukan ataupun juga dilemparkan oleh pengunjuk rasa ataupun juga massa ini tadi beberapa kali sampai ke flyover begitu tinggi, sehingga beberapa kali dihimbau oleh petugas yang ada di sini masyarakat umum untuk menjauh ataupun juga untuk tidak melewati flyover terlebih dahulu, Juno dan juga pemirsa. Dan Juno dan juga pemirsa, ini visual saat ini adalah visual di area Jalan Penjombongan Raya yang mana masih terus dilakukan aksi ataupun juga usaha pukul mundur dari pihak aparat keamanan ke para pengunjuk rasa. Situasinya memang chaos sekali, kami melihat dari atas meskipun kami tidak secara langsung turun ke bawah karena kami pun tadi juga pada saat ingin ke bawah melihat langsung dilarang oleh petugas dikarenakan untuk area di bawah ini sangat berbahaya dengan begitu banyak pukulan ataupun juga lemparan dari batu, lalu juga pukulan berbagai macam bambu hingga petasan hingga sejumlah situasi-situasi ekstrim di mana ada sejumlah barang-barang yang dibakar oleh pihak pengunjuk rasa. Juno. Oke. Ya, Amrina, kita tahu tadi Anda menyebutkan bahwa kalau kita lihat beberapa jam yang lalu ya di pukul 2 siang ataupun jam 3 siang tadi bahwa banyak pengunjuk rasa ini menggunakan atribut kampus seperti itu ya, alma mater. Namun yang Anda lihat tadi bahwa di sekitar stasiun Palmerah ya tempat Anda melaporkan saat ini, atribut itu sudah tidak ada, Amrina. Jadi kemungkinan masa ini sudah bercampur atau memang dari masyarakat umum atau seperti apa, Amrina, sebenarnya masa yang saat ini berdemo? Iya, Juno dan juga pemirsa, memang benar tadi saya menyampaikan bahwa ketika siang hari tadi sebagian besar pengunjuk rasa menggunakan jaket alma mater universitas. Namun memang kalau berdasarkan pantauan yang kami lihat dari atas flyover begitu ya, masa yang sebagian besar sekarang masih berada di area Jalan Penjombongan Raya ini sudah bercampur. Bahkan kami melihat banyak dari massa ataupun juga masyarakat umum yang ikut ke dalam barisan dari massa tersebut. Karena saya tidak melihat ada lumayan banyak dari pengunjuk rasa yang menggunakan almat universitas ataupun juga bendera-bendera universitas seperti yang saya lihat ketika siang hari tadi, sehingga kemungkinan besar memang masa yang sekarang ini berada di area Jalan Penjombongan Raya ini merupakan masa campuran dari pengunjuk rasa yang tadi siang berunjuk rasa di depan gedung depan gedung DPR RI dengan masyarakat umum. Ya, untuk laporan Anda nanti kami coba update kembali, tetap jaga jarak aman ya, Amrina ya. Terima kasih banyak atas laporan Anda.
Sementara itu pemirsa, di tengah unjuk rasa buruh yang berlangsung di depan gedung DPR RI siang tadi, sejumlah polisi membagikan air mineral kepada massa aksi. Aksi humanis sejumlah anggota kepolisian terekam kamera saat membagikan air mineral kepada massa buruh yang berunjuk rasa di depan gedung DPR RI. Sejumlah buruh terlihat menerima air mineral yang dibagikan anggota polisi. Aksi ini sesuai instruksi Kapolri yang menekankan pendekatan humanis dalam menangani demonstrasi. Kembali bersama kami, pemirsa, polisi merilis video penangkapan salah satu tersangka pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN, Muhammad Ilham Pradipta. Tersangka ditangkap di Semarang, Jawa Tengah. Ini Bu ini. Bidu. Inilah detik-detik penangkapan tersangka RS1 dari 15 pelaku penculikan dan pembunuhan terhadap Muhammad Ilham Pradipta. Tim gabungan menggerebek rumah tersangka RS di Candi Sari, Semarang, Jawa Tengah. Sama siapa? Sama itu. Kemana? Namun, di lokasi, polisi tidak menemukan keberadaan RS. Kamu ada? Tim gabungan akhirnya mengejar keberadaan RS di tempat persembunyiannya di Desa Sendang Rejo Nyatnyono, Semarang, Jawa Tengah, 24 Agustus 2025. Motornya aman bawa. Tersangka RS tak berkutik saat ditangkap polisi. RS diketahui berperan menyediakan tim pemantau yang mengikuti kegiatan korban serta menyiapkan tim informasi teknologi. Polda Metro Jaya masih mendalami peran dan keterlibatan 15 tersangka penculikan dan pembunuhan ini. 15 itu yang diamankan. Yang diamankan ya. Nanti kami update untuk detail tersangkanya lagi karena ini harus diperiksa secara mendalam. Diamankan. Ya, jadi tindakan pertama itu mengamankan. Setelah itu dilakukan pemeriksaan, didalami, nanti siapa yang ditetapkan tersangka itu nanti berdasarkan hasil proses pemeriksaan dari fakta penyidikan, barang bukti, dan lain sebagainya. Saat ini RS dan 14 pelaku lain masih diperiksa intensif di Subdit Jatanras Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Sejumlah pelaku serta otak pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN telah diamankan Polda Metro Jaya, namun kasus ini masih menjadi misteri. Dan untuk membahas selengkapnya kami terhubung dengan Kabar Reskrim Polri periode 2008-2009, Komjen Polisi Purnawirawan Susno Duaji. Assalamualaikum, selamat sore Pak Susno dengan Herjuno di studio. Selamat sore Mas Herjuno, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Susno, kalau kita lihat ada belasan orang ya yang diamankan dan dalam satu tindak kejahatan. Apa yang bisa Anda analisa awal dari ini, Pak Susno? Baiklah, pertama kita ikut berduka cita ya kepada keluarga almarhum, dan kedua selamat kepada Polda Metro Jaya, Polres Jakarta Timur yang dalam waktu singkat telah berhasil mengungkap kejahatan ini. Jadi kejahatan ini jelas suatu kejahatan yang terorganisir ya, karena ada dalangnya, ada pengintai, ada pencari untuk orang-orang yang akan melakukan perbuatan, misalnya untuk penculik, ada yang untuk pengangkut, ada eksekutor. Nah ini organisasinya banyak ya, cukup panjang. Kemudian
dia lakukanlah suatu tujuan atas perintah daripada dalangnya gitu tentunya. Nah, organisasi pembunuhan ini jelas ini pembunuhan ini pasti bukan pembunuhan biasa, tapi pembunuhan berencana ya, yang direncanakan. Karena apa? Ini tidak seketika timbul niat untuk membunuh langsung membunuh, tidak. Ini cukup panjang karena untuk membuat organisasi ini bagian cari orang, yang ini bagian mengintai, yang ini bagian menculiknya, yang ini bagian mengangkutnya, yang ini bagian mengeksekusi. Nah, ini cukup panjang tenggat waktunya. Jadi ada kesempatan bagi si pengunya ED untuk melakukan perbuatan niatnya untuk membunuh atau tidak. Jadi jelas ini tindak pidana ini adalah pembunuhan berencana. Nah, apakah pembunuhan ini profesional? Ya jelas tidak profesional ya. Kenapa? Rantai organisasinya terlalu panjang, melibatkan banyak orang, maka sangat mungkin untuk cepat terungkap. Kemudian dari actionnya di lapangan, kita bisa lihat action di lapangannya, di mana dia menculiknya, di suatu tempat parkir sebuah mall ya, pasti di situ banyak orang. Kemudian siang hari, kemudian di situ CCTV pasti tersebar di mana-mana, dan mengambilnya pada saat korban selesai makan atau bertemu atau meeting dengan teman-temannya atau dengan atasannya, berarti banyak temannya di situ kan, sehingga bisa disorot dengan kamera perbuatan itu. Ada yang sempat mengabadikannya dalam video. Ya. Jadi gitu ya Pak Susno, bahwa tidak profesional karena rantainya terlalu panjang, seperti itu analisa Anda. Nah, kalau kita bicara motif Pak Susno, ini juga menarik. Kalau lihat belasan tadi pelaku plus juga klasternya masing-masing punya peran, apakah motif yang kalau dari analisa awal Anda juga melihat sederhana, ekonomi, atau bisa motif yang cukup rumit? Kalau ya banyak yang menyebutkan bahwa terkait dengan mungkin tekanan eksternal, dendam pribadi, atau mungkin rekening fiktif. Bagaimana Pak Susno menganalisa ini? Nah, motifnya ada berbagai ya, sesuai dengan klasternya. Kita mulai dari suatu perbuatan penculikan dulu. Nah, untuk penculikan ini yang dilakukan oleh 5 ya, kalau nggak salah 5 tersangka sudah tertangkap, itu jelas motifnya itu adalah ekonomi transaksional. Karena dia dibayar, si orang ini tidak kenal dengan yang memberi order, tapi dengan dalang ya maksud saya. Dia hanya ketemu yang namanya F ya, F itu memberi perintah, culik orang itu atau ambil paksa orang itu, kemudian bawa ke suatu tempat, nanti kalau berhasil Anda diberi uang. Kalau nggak salah janji pertamanya 50 juta. Tapi setelah selesai melakukan tugas itu 1 malam kalau nggak salah, yang dikasihnya hanya 40 juta. Nah, ini jelas ini motifnya transaksional, motif ekonomi gitu untuk klaster yang penculik. Nah, persoalan yang ditunggu-tunggu dan saya yakin motif ekonomi juga sampai dengan yang mengangkut dari tempat tempat menyerahkan ini, kalau nggak salah di Landas 4 Cumana itu ya, sampai ke tempat eksekusi dan pembuangan jenazah. Itu juga motifnya lebih berat kepada motif ekonomi transaksional bayaran. Nah, yang ditanya oleh publik adalah dalangnya. Nah, sampai sekarang dalangnya ini yang baru terangkat adalah DH ya, kalau nggak salah yang paling tinggi. Apakah DH ini motifnya transaksional juga? Ini saya kira tidak. Dia orang ini kita lihat figurnya ya. Figurnya dia cukup intelektual ya. Dia sedang mengikuti S3 ya. Kemudian dia seorang figur yang sering di sosial media, kalau nggak salah di Instagram. Kemudian dia menjadi motivator dari kalangan, dari standar ekonomi. Dia tidak berkekurangan karena dikenal dengan orang yang cukup mampu, crazy ya, katanya sampai diberi gelar gitu. Nah, dan kemudian timbul pertanyaan, apakah motifnya ini untuk menghabiskan hutang di bank? Oh, jelas tidak. Karena untuk menghilangkan jejak hutang di bank tidak bisa dengan cara membunuh ya. Kenapa? Catatan hutang kita di bank itu tercatat di komputer, tercatat di dokumen hitam putih, kemudian dari kantor bawah sampai ke level atas. Jadi ada di database. Apa yang menyebabkan dia membunuh? Kalau kita menunggu dari Polri belum ada penjelasan, tapi yang menerka-nerka ya.
Baik. Jelas bahwa ini seorang yang terpelajar, seorang intelektual dalam kalangan ekonomi dia berkecukupan, pasti ini ada persoalan pribadi yang Baik. cukup mendasar. Dendam pribadi ya Pak Susno ya, mungkin analisa awal, tapi saya ingin tanyakan, tapi waktunya terbatas karena pengacara tersangka menyebutkan Pak ada keterlibatan oknum aparat, tapi nanti coba kita sambung di diskusi selanjutnya Pak Susno. Kami harus sudahi dulu. Terima kasih banyak atas waktunya, sehat-sehat Pak Susno. Terima kasih, selamat sore, selamat tugas. Ya, kembali bersama kami pemirsa, dan kita langsung memantau suasana terkini dari demo di kawasan gedung DPR RI. Nampak di layar ada 3 windows yang kami buka untuk Anda, dari Gatot Subroto di kiri atas, lalu Penjompongan, dan juga di depan GBK Arena yang memang titik-titik di mana massa yang berdemo dari siang hingga sore ini berkumpul, karena memang aparat memecah massa ini dan mereka tersebar di beberapa titik di jalan-jalan yang Anda lihat di layar. Dan saat ini pukul menunjukkan 17.53, di mana memang waktunya unjuk rasa biasanya dibubarkan oleh aparat kepolisian. Kalau kita lihat di Penjompongan pemirsa, ini stasiun Palmera nampak dipadati pendemo dan juga tidak mungkin bisa dilalui kereta api untuk saat ini. Jadi otomatis perjalanan yang melalui stasiun Palmera nampaknya tidak bisa dilalui. Lalu Gatot Subroto juga kita lihat jalurnya ditutup dan nampak juga bahwa penjagaan ketat dilakukan agar massa dicegah dari Gatot Subroto. Sementara dari depan gedung GBK Arena Senayan nampak juga barikade aparat dibentuk untuk mencegah massa bergerak. Dan kita tahu bahwa beberapa saat yang lalu memang kondisi cukup dinamis, eskalasi cukup tinggi pemirsa. Aparat kepolisian juga sempat menembakkan gas air mata dan dibalas oleh lemparan balok, batu oleh massa pendemo. Hingga situasi sempat berkali-kali terekam kamera memanas karena tadi lemparan baik itu petasan, batu, dan juga gas air mata dari kedua belah pihak, baik itu dari aparat maupun pendemo. Aparat juga tadi juga sempat merespon dengan menembakkan water cannon atau tembakan gas air mata juga. Dan kita tahu bahwa saat ini massa pendemo nampaknya terdiri dari berbagai elemen. Kalau tadi pagi kita tahu buruh, siang didominasi oleh mahasiswa yang menggunakan atribut kampus atau alma mater. Sore ini nampaknya para pendemo didominasi oleh masyarakat umum ataupun mungkin mahasiswa yang juga bergabung bersama masyarakat, karena memang atribut kampus tidak cukup menonjol di sore ini. Ada 5.000 lebih aparat yang berjaga di berbagai titik di kawasan DPR MPR pemirsa, dan pendekatan humanis disebutkan oleh Humas Polda kemarin.
Nah, bagaimana ya? Ya, pemirsa, Anda masih menyaksikan kembali bagaimana kondisi terkini di sekitar gedung DPR RI Jakarta, di mana di sisi sebelah kanan layar televisi Anda merupakan suasana di sekitar gedung GBK Arena Jakarta. Kemudian di sisi sebelah kiri atas di Jalan Gatot Subroto, dan di sisi kiri bawah di area Pejompongan Jakarta. Di mana pemirsa terpantau hingga kini di sisi sebelah kanan atau di depan GBK Arena terpantau masih terdapat sejumlah pihak kepolisian yang berjaga atau terus memonitor, di mana tidak adanya lagi masa aksi yang kembali ke arena gedung DPR RI Jakarta. Terpantau para pihak kepolisian ini tengah beristirahat setelah mereka mengamankan jalannya aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI Jakarta. Kemudian pemirsa, di sisi kiri atas televisi Anda merupakan di Jalan Gatot Subroto Jakarta. Terpantau juga masih terdapat sejumlah pihak kepolisian, dan kami memantau terdapat mobil ambulans dan juga mobil kepolisian yang masih tetap bersiaga di Jalan Gatot Subroto. Sementara pemirsa, di sisi kiri bawah Anda di Jalan Pejompongan Jakarta terpantau saat ini untuk arus lalu lintas sudah kembali dibuka, yang mana sebelumnya sempat terjadi adanya cekcok antara massa aksi dengan pihak kepolisian yang kami mantau tadi. Sempat terjadi lemparan petasan atau kembang api dari arah massa aksi ke arah pihak kepolisian. Di mana pemirsa, di area Pejompongan ini tadi sempat membumbung tinggi adanya asap tebal yang merupakan berasal dari petasan yang dilemparkan dari pihak massa aksi kepada pihak kepolisian. Di sisi sebelah kiri atas pemirsa terpantau pihak kepolisian dengan peralatan lengkap. Ini sudah mulai kembali. Kalau kami memantau, ini sudah bergerak mundur, baik dari pihak kepolisian bersenjata lengkap dan juga kendaraan Brimob sudah kembali ke area depan gedung DPR RI. Sementara di depan GBK Arena masih terpantau sejumlah pihak kepolisian ini terus bersiaga tetap bersiaga untuk memastikan bahwa tidak adanya lagi massa aksi yang datang atau kembali ke area sekitar gedung DPR di sekitar GBK Arena. Bila dilihat pemirsa di depan GBK Arena, nampaknya arus lalu lintas ini belum dibuka. Terpantau pemirsa para pihak kepolisian dengan peralatan lengkap ini terpantau mereka berdiri. Kami masih terus menanti apakah ada tanda-tanda kericuhan yang terjadi di sekitar depan GBK Arena. Sementara pemirsa di sisi kiri atas Anda terpantau juga masih ditutup untuk arus lalu lintas.
terpantau belum dibuka oleh pihak kepolisian sejak adanya aksi unjuk rasa dari sejumlah elemen masyarakat dari pagi hingga sore hari ini. Di sisi kiri bawah pemirsa terpantau arus lalu lintas sudah kembali berangsur normal. Tepatnya di dekat stasiun Palmerah di palang pintu kereta dekat stasiun Palmerah. Pemirsa, di sisi kanan Anda, tepatnya di depan GBK Arena, kami melihat adanya lemparan petasan dari pihak massa aksi. Saat ini kami masih belum bisa memastikan pemirsa apakah memang massa yang ada di depan GBK Arena merupakan massa yang sama pada saat melaksanakan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI. Terpantau pemirsa massa mulai bergerak di depan GBK Arena. Terpantau tadi ada massa yang melemparkan petasan atau kembang api ke arah petugas kepolisian. Apa dong? Apa sih? Putus-putus. Sementara pemirsa, berikut merupakan visual dari flyover Sleepy. Terpantau petugas kepolisian juga masih berjaga di sana. Namun terpantau ada sejumlah kendaraan roda 2 yang sudah melintas di atas flyover Sleepy. Mana sih anjir? Mana bang? Bang, jadi bang. Pemirsa, kami masih mencoba menghubungi rekan kami yang berada di kawasan GBK Arena. Itu arah kemana Pak? Yang sebelumnya pemirsa sempat terjadi adanya lemparan petasan atau kembang api dari salah satu massa aksi yang berada di depan GBK Arena. Oh iya. Ntar larinya kok sini lagi, ke sini lagi, ini sampai jam berapa kira-kira? Nggak tahu deh. Balik udah banget ya. Ya. Kita akan kembali melihat pemirsa bagaimana situasi terkini di depan GBK Arena. Terpantau di layar televisi Anda, petugas kepolisian baik yang menggunakan motor maupun juga kendaraan ini telah bersiaga di depan GBK Arena untuk menahan massa aksi yang berada di depan GBK Arena. Tadi massa aksi pemirsa sempat melemparkan petasan dan juga kembang api ke arah polisi, dan saat ini petugas kepolisian sudah bergerak maju ke arah massa aksi. Kami masih melihat pemirsa bagaimana pihak kepolisian ini mencoba maju dan apakah memang ini merupakan pergerakan untuk memukul mundur massa aksi yang masih berada di depan GBK Arena Jakarta.
Petugas kepolisian dengan menggunakan sepeda motor maupun mobil terus bergerak maju di depan GBK Arena mengarah kepada massa aksi yang berada di sana. Rekan kami pemirsa, jurnalis iNews sedang mencoba mengikuti petugas kepolisian dari sisi belakang untuk melihat bagaimana pihak kepolisian ini berusaha untuk menjaga kondusivitas terutama di depan GBK Arena untuk memukul mundur para massa aksi yang masih berada di depan GBK Arena. Petugas kepolisian dan juga sejumlah warga terpantau berada di sekitar GBK Arena pemirsa. Di mana saat ini petugas kepolisian berusaha untuk memukul mundur massa aksi yang masih berada di depan GBK Arena. Sebelumnya sempat terlihat pemirsa bagaimana massa aksi ini melempari pihak kepolisian dengan petasan dan juga kembang api. Masih ada masa. Pemirsa, kami akan segera kembali dan pantau terus bagaimana aksi demonstrasi yang berada di sekitar gedung DPR RI Jakarta. Tetaplah bersama kami di iNews Sore. Pemirsa, Anda masih di iNews Sore. Saat ini kita saksikan bersama pemirsa bagaimana situasi terkini di depan GBK Arena Jakarta pemirsa. Di mana pihak kepolisian ini bersiaga untuk menjaga bagaimana kondisi tetap kondusif, yang mana sebelumnya pihak dari massa aksi ini melempari pihak kepolisian dengan petasan atau kembang api. Terpantau pemirsa, pihak kepolisian berusaha untuk memukul mundur massa aksi yang masih berada di kawasan GBK Arena Jakarta. Sebelumnya pemirsa, pihak dari massa aksi sempat dilakukan pukul mundur oleh pihak kepolisian dari depan gedung DPR RI menuju ke flyover Gerbang Pemuda. Dan saat ini massa aksi berada di kawasan atau depan GBK Arena Jakarta.
Pemirsa, polisi merilis video penangkapan salah satu tersangka pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN, Muhammad Ilham Pradipta. Tersangka ditangkap di Semarang, Jawa Tengah. Ini apa ini? Biru. Inilah detik-detik penangkapan tersangka RS1 dari 15 pelaku penculikan dan pembunuhan terhadap Muhammad Ilham Pradipta. Tim gabungan menggerebek rumah tersangka RS di Candi Sari, Semarang, Jawa Tengah. Sama siapa? Sama itu. Kemana? Namun, di lokasi, polisi tidak menemukan keberadaan RS. Kamu ada. Tim gabungan akhirnya mengejar keberadaan RS di tempat persembunyiannya di Desa Sendang Rejo Nyatnyono, Semarang, Jawa Tengah, 24 Agustus 2025. Di kamu sama kamu. Motornya apa yang bawa? Tersangka RS tak berkutik saat ditangkap polisi. RS diketahui berperan menyediakan tim pemantau yang mengikuti kegiatan korban serta menyiapkan tim informasi teknologi. Polda Metro Jaya masih mendalami peran dan keterlibatan 15 tersangka penculikan dan pembunuhan ini. 15 itu yang diamankan. Ya, nanti kami update untuk detail tersangkanya lagi karena ini harus diperiksa secara mendalam. Diamankan. Ya, jadi tindakan pertama itu mengamankan, setelah itu dilakukan pemeriksaan, didalami, nanti siapa yang ditetapkan tersangka itu nanti berdasarkan hasil proses pemeriksaan dari fakta penyidikan, barang bukti, dan lain sebagainya. Saat ini RS dan 14 pelaku lain masih diperiksa intensif di Subdit Jatanras Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Dwi Hartono, pengusaha bimbel, diduga menjadi dalang penculikan Kacap BRI, Muhammad Ilham Pradipta. Polisi masih dalami motif Dwi Hartono yang juga dikenal sebagai motivator itu menculik hingga membunuh korban. Penyidik Polda Metro Jaya mengungkap hasil pemeriksaan sementara dalam kasus penculikan dan pembunuhan Kacap BRI Cempaka Putih Muhammad Ilham Pradipta. Total 15 tersangka sudah ditangkap hingga saat ini. Salah seorang tersangka, Dwi Hartono, diduga menjadi otak dalam pembunuhan ini. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol AD Arisyam Indradi membenarkan Dwi Hartono alias DH adalah salah satu aktor intelektual di balik penculikan tersebut. Kami sudah membenarkan tadi bahwa saudara DH adalah seorang pengusaha atau salah satu bidang usahanya adalah bimbel online. Ya. Selain kasus ini, Dwi Hartono pernah terjerat kasus pemalsuan ijazah. Bahkan dalam kasus tersebut, ia pernah mendekam 6 bulan di penjara. Dwi Hartono dikenal sebagai seorang pengusaha di bidang bimbingan belajar. Ia juga seorang influencer dan motivator yang aktif di Instagram dan YouTube dengan akun Klen Hartono. Selain berkarir di dunia politik, Dwi Hartono juga pernah mencoba masuk ke dunia politik pada Mei 2024. Ia mengambil formulir pendaftaran bakal calon Bupati Pemalang melalui Partai Kebangkitan Bangsa. Kasus yang menyeret Dwi Hartono ini memicu perhatian besar karena kontras dengan citra publiknya sebagai pendidik dan pengusaha dengan realita keterlibatannya dalam kasus pidana berat. Banyak masyarakat terkejut dengan sosok yang sebelumnya dianggap berpendidikan justru diduga menjadi otak penculikan dan pembunuhan. Saat ini polisi belum menjelaskan apa peran dan motif Dwi Hartono serta para dalang penculikan dan pembunuhan dalam kasus ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Oknum aparat diduga terlibat dalam kasus pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN. Kuasa hukum tersangka menyebut oknum aparat yang terlibat berinisial F. Pengacara tersangka pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN Adrianus Agal mengungkap
adanya pembagian tugas dalam kasus kematian Kepala Cabang Bank BUMN Muhammad Ilham Pradipta. Adrianus menyebut ada 3 klaster peran dalam aksi kejahatan yang menewaskan Kepala Cabang tersebut. Pengacara tersangka juga menyebut ada keterlibatan oknum di balik tewasnya Muhammad Ilham Pradipta. Menurutnya oknum tersebut berinisial F. Ada perintah dari oknum yang namanya F itu untuk diserahkan di daerah Jakarta Timur. Berapa jam setelah itu mereka dipanggil lagi untuk mengantar pulang si korban. Nah, pada saat waktu ketemu lagi, disitulah bahwa mereka melihat korban ini sudah tidak bernyawa lagi. Tapi yang menjadi catatan kami di sini, pada saat mereka mengantar itu, mereka juga dalam tekanan. Anda masih di iNews Sore pemirsa. Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil kembali datangi Bareskrim Polri Jakarta. Ridwan Kamil diperiksa sebagai saksi pelapor pencemaran nama baik yang dilakukan Lisa Mariana. Nanti pas pulang aja. Ridwan Kamil didampingi kuasa hukumnya Muslim Jaya Butar-Butar tiba di Bareskrim Polri pada Kamis siang. Ridwan Kamil tak menjawab sejumlah pertanyaan yang dilontarkan oleh media. Pemeriksaan Ridwan Kamil pada Kamis sore ini ditujukan untuk memperdalam klarifikasi atas laporan pencemaran nama baik yang diduga dilakukan selebgram Lisa Mariana terkait hasil pemeriksaan DNA. Secara aturan hasil tes DNA itu memang bisa diperlihatkan. Jadi saya tadi diperlihatkan ya. Dan hasilnya seperti yang diumumkan oleh tim dari Kesehatan Polri bahwa ya memang genetikanya juga tidak ada sedikit pun identik kan begitu ya. Sehingga akar dari semua ini adalah kan tudingan yang tidak berdasarkan dengan bukti. Itulah kenapa kita melakukan laporan pencemaran nama baik. Nah, setelah ini nanti dilanjutkan proses-proses hukumnya karena sudah masuk ke ranah hukum. Jadi kita menghormati ranah penyidik dan lain-lain. Lebih detailnya seperti biasa Pak Muslim akan menjelaskan, tapi intinya agenda saya itu secara umum juga saya sudah lega ya, fitnah besar ini bisa ditepis oleh sebuah cara ilmiah yaitu tes DNA. Pak, mungkin akan mengajukan tes DNA ulang Pak di Singapura, gimana Pak tanggapannya Pak? Saya ada komentar, kita menghormati institusi kepolisian yang sudah teruji dalam melakukan tes. Mau di mana aja 1000% hasilnya sama aja. Pemirsa, perseteruan selebgram Lisa Mariana dan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berlangsung sejak Maret 2025 lalu. Lisa Mariana menuding RK sebagai ayah kandung dari anak perempuannya. Bareskrim Polri melakukan tes DNA terhadap Ridwan Kamil, Lisa Mariana dan juga CA anak perempuan Lisa Mariana pada 7 Agustus lalu. Kuasa hukum Ridwan Kamil menyebut tes DNA merupakan inisiatif kliennya untuk melawan tuduhan Lisa Mariana yang menyebut RK ayah biologis anak perempuannya. Sebelumnya, perseteruan RK bermula pada April 2025 saat Lisa Mariana tiba-tiba muncul ke publik dan mengeluarkan pengakuan mengejutkan. Dengan sangat yakin, Lisa menyebut berpacaran dengan RK hingga memiliki anak dengan mantan Gubernur Jawa Barat tersebut. Dari bulan Mei lanjut ke bulan Juni saya ke Palembang, diundang sama Pak RK ya, itu hubungannya udah pacaran nih gitu saat itu. Sepekan
Sepekan setelahnya muncul pria bernama Revelino Tuase yang mengaku sebagai ayah biologis anak Lisa. Melalui kuasa hukumnya El Manik, Revelino membantah anak Lisa Mariana yang berinisial CA sebagai anak Ridwan Kamil. Pada April 2025, Ridwan Kamil resmi melaporkan Lisa Mariana ke Bareskrim Polri atas pencemaran nama baik. Bareskrim Polri kemudian memeriksa Lisa Mariana pada 17 Juli 2025. Sementara Lisa Mariana telah terlebih dahulu menggugat Ridwan Kamil secara perdata di Pengadilan Negeri Bandung dengan tuntutan hak identitas anaknya dan meminta RK membayar 10 miliar rupiah. Tim Liputan Anyus melaporkan. Pemirsa, kita akan kembali memantau suasana demo di kawasan gedung DPR RI. Kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Amrina Rina di gedung DPR RI Jakarta. Ya Amrina, bagaimana situasi terkini di gedung DPR saat ini? Iya Kevin dan juga pemirsa, sebelumnya kami ingin menginformasikan bahwa sekarang kami tidak di depan gedung DPR RI namun berada di flyover ataupun juga jembatan Selipi, dan sebenarnya memang sekitar 1 jam yang lalu ataupun juga 1 hingga 2 jam yang lalu di bawah dari jembatan Selipi ini ada di Jalan Pejompongan Raya, memang masih terlihat ada massa yang melakukan sejumlah aksi ekstrim. Namun untuk saat ini adalah situasi terkini di mana memang di area Jalan Pejompongan Raya sudah tidak terlihat adanya aparat keamanan yang berjaga ataupun juga memukul mundur massa, dan juga kita bisa lihat bahwa di area jalan ini sudah tidak terlihat lagi adanya kerumunan dari pengunjuk rasa yang sore tadi sempat bertahan dan melakukan aksi pelemparan batu, lalu juga pelemparan petasan hingga sejumlah aksi-aksi lainnya. Namun Kevin dan juga pemirsa, meskipun untuk di area Jalan Pejompongan Raya ini sekarang sudah tidak terlihat adanya aparat keamanan ataupun juga tidak terlihat lagi adanya massa yang berkumpul ataupun juga yang berkerumun begitu, untuk situasi arus lalu lintas di Jalan Pejompongan Raya masih belum 100% kondusif. Dalam artian kita bisa melihat bahwa saat ini untuk Jalan Pejompongan Raya dari 2 arah belum bisa dilewati oleh kendaraan secara total, Kevin dan juga pemirsa. Sementara demikian kembali ke Anda, Kevin. Baik, terima kasih Amrina Rida melaporkan langsung dari Jalan Pejompongan Raya. Tetap hati-hati di sana dan selamat kembali bertugas, Amrina. Pemirsa, Partai Perindo terus mempersiapkan diri menghadapi tahun politik di tahun 2029 mendatang. Salah satunya dengan memperkuat struktur pengurus, organisasi, dan juga SDM partai di berbagai daerah Indonesia. Dewan Pimpinan Wilayah DPW Partai Perindo Sulawesi Utara menyerahkan surat keputusan atau SK untuk 5 Dewan Pimpinan Daerah DPD di 5 kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Utara. Kelima DPD tersebut yakni DPD Kota Mobagu, DPD Kabupaten Bolaang Mongondo, DPD Kabupaten Bolaang Mongondo Utara, DPD Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan, dan DPD Kabupaten Bolaang Mongondo Timur. Pemberian SK ini merupakan bagian dari penguatan struktur, organisasi, dan SDM Partai Perindo yang dikenal dengan Partai Kita menuju tahun politik 2029 mendatang. Menginstruksikan untuk teman-teman DPD yang baru untuk kita bekerja giat, karena target kami untuk di Bolmong Raya ini di 5 kabupaten kota ini minimal fraksi untuk di kabupaten kota. Dan untuk provinsi target kami Partai Perindo Sulawesi Utara 1 kursi untuk DPR provinsi. Untuk langkah awal kami akan membenahi untuk struktur organisasi kami agar supaya ketika kami memperkuat organisasi kami secara intern, kami percaya kami dapat mengembangkan Partai Perindo lebih baik lagi. Partai Perindo yang dipimpin Angela Tanusudibyo ini akan terus melakukan penguatan struktur di berbagai daerah demi mencapai target lolos parlemen di pemilu 2029 mendatang. Dari Kabupaten Bolaang Mongondo, Sulawesi Utara, Ristan Labenjang, iNews melaporkan. Malam nanti, iNews Media Group menyelenggarakan Pemimpin Daerah Awards 2025, dan untuk mengetahui persiapannya kami telah terhubung dengan Gede Satria di Jakarta Concert Hall iNews Tower. Ya Gede, seperti apa persiapannya saat ini di sana?
Ya, terima kasih Kevin dan pemirsa iNews Sore. Saat ini saya berada di iNews Tower, tepatnya di lantai 14, di mana akan digelar Pemimpin Daerah Award ke 2025. Ini merupakan sebuah rangkaian acara pemberian apresiasi atas berbagai inovasi dan kreativitas yang telah dilakukan oleh sejumlah kepala daerah yang ada di seluruh Indonesia. Adapun kategori yang akan diberikan kepada masing-masing kepala daerah terbagi dalam 5 kategori besar, diantaranya adalah kategori inovasi daerah, kemudian ada kategori pembangunan ekonomi daerah, dan ketiga adalah pelayanan publik, serta yang keempat ada kategori pengembangan pariwisata dan UMKM. Sedangkan kategori terakhir adalah kategori kerjasama strategis. Selain akan memberikan apresiasi kepada para pemimpin daerah dari seluruh Indonesia, nantinya acara yang akan digelar pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat ini akan dihadiri oleh sejumlah menteri, diantaranya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Profesor Dr. Pratikno, kemudian ada Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, dan nantinya akan ada juga dihadiri oleh Wamen Dagri Bima Arya, ada Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, kemudian ada Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, dan nantinya juga akan ada sejumlah menteri yang dipastikan akan hadir untuk turut memberikan apresiasi kepada kepala daerah yang memiliki prestasi dan telah memberikan inovasi di daerah mereka masing-masing. Selain kegiatan pemberian apresiasi ini juga akan dihibur atau ada acara hiburan yang akan diberiakan oleh sejumlah artis, diantaranya ada Sania Fier, ada Vanessa Z, ada Lala Widi, dan Pice Kota. Selain itu, Anda juga akan dihibur oleh salah satu komika, yaitu komika AT. Dan pastikan Anda terus bersama iNews, karena pada pukul 21.00 nanti Anda akan menjadi saksi sejarah dari pemberian apresiasi kepada berbagai kepala daerah yang telah memberikan kontribusi besar mereka di daerah mereka masing-masing dalam Pemimpin Daerah Awards 2025. Kembali ke Anda, Kevin. Baik, terima kasih. Kita nantikan bersama keseruan dari Pemimpin Daerah Awards 2025. Terima kasih. Gede Satria melaporkan langsung dari Jakarta Concert Hall. Pemirsa, bencana kelaparan di Gaza kian memprihatinkan. Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan kelaparan di Gaza adalah kejahatan yang harus dihentikan. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews Sore hari ini, temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Jangan lupa saksikan iNewsroom sesaat lagi bersama rekan saya Anisha Dasuki. Pemirsa, update informasi terbaru Anda dengan berita-berita aktual dan juga hangat. Dan sejukkan dulu dengan air mineral yang murni dan juga alami. Saya Kevin Pakan, pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan juga sampai jumpa. Pemandangan warga Gaza yang menangis histeris saat antri bantuan makanan dari dapur relawan menjadi pemandangan sehari-hari. Warga khawatir tidak bisa membawa pulang semangkuk makanan untuk keluarganya di rumah. Menanggapi bencana kelaparan di Gaza yang kian memprihatinkan, Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan dalam postingannya di media sosial bahwa kelaparan di Gaza adalah kejahatan yang harus dihentikan. Ia juga menyerukan gencatan senjata total, pembebasan sandera, dan penyaluran bantuan kemanusiaan segera. Prancis juga tengah berupaya memastikan keberhasilan upaya mediasi supaya konflik di Gaza bisa segera diakhiri.